Jadi ini adalah tahun istimewa ya buat kita bangsa Indonesia, karena tahun ini bangsa Indonesia dipercaya untuk menjadi presidensi di G20 2022 ini. Kebetulan kami juga dipercaya ya untuk menjadi venue untuk penyelenggaraan beberapa set event dari presidensi G20 ini. Ada 3 kementerian yang sudah melakukan kegiatan di destinasi yang kami kelola. Yang pertama adalah Kemendikbudristek dengan tema Education Working Group. Ya, mereka mengadakan kegiatan ini di kawasan Borobudur dan Prambanan. Karena ini merupakan Education Working Group, jadi experience yang ditawarkan di dalam kegiatan working group tersebut adalah delegasi itu diminta untuk bisa melihat secara langsung keberadaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kemudian yang kedua dari Kementerian LHK, ya, Kementerian LHK juga sudah menyelenggarakan di kawasan Borobudur dan Prambanan. Temanya adalah Environment Deputy Meeting and Climate Sustainability Working Group. Kementerian SDM menyelenggarakan juga dengan tema Energy Transition Working Group. Ya, satu yang luar biasa di dalam event yang diselenggarakan oleh Kementerian SDM ini kita menampilkan satu penggal sendera tari ya, karena kita punya sendera tari Ramayana yang sudah sejak tahun 1960 diresmikan oleh Bapak Presiden pertama kita, yang memang sejak pertama kalinya itu ditujukan sebagai alat untuk diplomasi budaya. Ya, mereka sangat apresiasi bahwa kegiatannya itu luar biasa. Ya, jadi mereka betul-betul kagum gitu ya, sampai mereka kemudian bercerita yang lain-lain. Mereka berkunjung ke tempat lain di conference, nggak ada conference yang seperti ini gitu. Jadi ada suasana lain yang bisa kita tampilkan dalam menyambut delegasi-delegasi negara G20 yang hadir ke tempat kita. Lalu kan untuk PT TWC ini juga salah satunya membawahi Taman Mini Indonesia ini ya Pak, dan menjadi salah satu tempat set event untuk G20 juga. Nah, untuk persiapannya sudah sejauh apa sih Pak kalau untuk Taman Mini sendiri Pak? Yang pertama adalah penataan tata kelolanya ya, karena kita diminta untuk memperbaiki tata kelola yang lebih governance di situ nanti ya, jadi transparan dan lain-lain. Yang kedua adalah penataan fisiknya. Jadi taman ini akan kita kembalikan ya seperti visi yang sudah disetujui oleh Pak Mensesnek dalam hal ini. Kita ingin mengembalikan taman ini menjadi Indonesia Opera. Jadi bagaimana taman mini itu betul-betul menampilkan keindonesiaannya. Nanti kita persiapkan di situ ya, ada satu ballroom yang itu bisa digunakan untuk jamuan makan malam. Kita juga memiliki sebuah auditorium yang bisa digunakan untuk indoor performance. Nanti kita akan tampilkan semacam sendera tari seperti itu, tapi dengan tema yang berbeda. Mungkin Pak bisa diceritakan Pak ke Sobat Setnek, kontribusi dari pemerintah daerah atau pihak-pihak lain Pak untuk menyukseskan beberapa set event yang sudah terjadi dan mungkin nanti akan dilaksanakan. Penyelenggaraan event kemarin menjadi sangat ketat sekali dan ini melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah Satgas daerah. Jadi Satgas daerah itu betul-betul memverifikasi proses protokol kesehatannya. Ya, meskipun kami di destinasi itu sudah punya protokol kesehatan, dan protokol kesehatan yang dimiliki oleh Taman Wisata Candi khusus di Prambanan sama Borobudur itu adalah prototipe ya. Jadi buat sahabat Setnek kita sampaikan bahwa protokol kesehatan yang diterapkan di Taman Wisata Candi khususnya di Borobudur dan Prambanan ini adalah prototipe protokol kesehatan destinasi. Jadi SOP protokol kesehatan yang kita miliki ini menjadi acuan, menjadi benchmark untuk destinasi-destinasi lain di kawasan Joglo Semar terkait dari kuliner ya. Kuliner yang disediakan itu juga menggunakan produk-produk lokal ya, termasuk untuk
yang banyak digunakan itu untuk makanan ringannya ya, itu merupakan produk-produk dari masyarakat sekitar, termasuk dekorasi dan lain-lain. Kita menggunakan produk-produk yang ada di sekitar kita. Baik, ya Pak. Lalu Pak, mungkin boleh di-spill sedikit nih Pak sama Sobat Setnek, kira-kira nanti selanjutnya untuk kalender event akan ada apa lagi sih Pak, acara-acara yang dibawahi oleh PT TWC Pak? Di Taman Wisata Candi ini mendorong kegiatan-kegiatan yang berorientasi internasional. Jadi kami mengkategorikannya itu menjadi 4. Yang pertama cultural, ya, yang berbasis kegiatan yang berbasis budaya. Kemudian yang kedua berbasis conference, ya. Kemudian yang ketiga yang berbasis sport, ya, sport tourism. Saya kira salah satunya adalah Borobudur Marathon, ya. Saya kira Sobat Setnek mungkin juga sudah paham, dan saya yakin pasti juga ada yang ikut Borobudur Marathon itu, ya. Kemudian yang terakhir berbasis entertainment, ya. Berbasis entertainment ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah Prambanan Jazz, kemudian ada Borobudur Symphony, dan yang ketiga ada Balkon Jazz. Dan apa harapannya nih Pak untuk dukungan dari para stakeholder terkaitnya Pak? Silakan Pak. Ya, tentunya kalau kita bisa berkolaborasi, kita bersinergi, kita bisa menghadirkan peran-peran positif ini. Jadi tidak hanya kami sebagai pengelola destinasi, tapi siapa saja bisa berperan untuk mendukung presidensi Indonesia di G20 2022 ini.